"Pa, aku boleh nanya gak ke papa?" "Boleh." Teman-temanku pada nanya, "Apa sih bedanya Prancis sama Jepang?" Coba anak kelas 4 SD. Tahu nggak bahwa pendidikan yang paling utama tuh dari orang tua ke anak. Bukan dokter itu memang ahli, tapi nggak mempan karena yang tahu karakter anak, yang tahu psikologi anak itu orang tua yang dari kecil memang membesarkannya. Iya. Dokter Boyke, anak saya tuh udah sekolahnya tuh sekolah agama ya. Kok masih bisa hamil? Karena kan dia punya alat reproduksi. Nah, itu kan dia pikir kalau sekolahnya tuh di sekolah agama tuh nggak mungkin hamil. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas buat ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak, membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one, sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu karena kamu nomor 1. Seperti biasa, di sini kita bakal ngobrol sama orang-orang kece, karena itu dalaman nih kemeja yang gue pakai harus kece juga. Persembahan dari Blight, dan tamu malam ini spesial banget. Lu kalau misalnya dikasih satu kata depan dokter, belakangnya nyambungnya pasti orang ini. Kita punya Dokter Boyke. Tepuk tangan dong. Makasih. Banget dokter. Dari saya kecil, kalau dokter pasti semuanya Boyke. Gak ada yang lain. Dokter Boyke apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya. Khususnya juga buat Blibli Friends ya. Tetap semangat dan tetap kalau bisa jadi orang number one. Yes. Nah ini kita ngomongin soal Dokter Boyke. Udah pasti kegiatan kita syuting hari ini udah pasti dengan protokol kesehatan yang mantap ya dok ya. Tadi dokter juga waktu masuk ke studio langsung kayak udah semuanya. Ya karena bagaimanapun juga kita harus waspada ya. Biarpun kita masih tetap bisa beraktivitas di era new normal. Betul. Ya, karena bagaimanapun tidak berarti bahwa dengan corona kita langsung mendelep gak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa tapi ikuti protokol kesehatan. Iya. Oke dok, sebelum kita mulai kita main games dulu yuk. Oke. Biar cair suasananya dok. Nih aku punya games. Gamesnya this or that aja. Jadi nanti aku ngasih 2 pilihan. Dokter tinggal pilih aja yang salah satu ya. Salah satu this or that. Ya nanti ada pilihannya. Misalnya nih ya, pertanyaan pertama. Apa yang lebih menyenangkan untuk seorang Dokter Boyke? Praktek atau syuting film dok? Syuting film. Jawabannya yakin banget. Gitu, Kenapa sih dok? Kenapa lebih milih syuting film? Karena saya lebih menyukai, karena kalau praktek itu kan cuma dihadapin satu orang. Sementara syuting film itu kan persiapannya juga banyak. Dan aku bisa memberikan penyuluhan sekian banyak orang. Oh betul juga ya dok ya. Malah lebih banyak ngasih manfaat. Iya. Buat itu banyak orang ya. Kalau cuma satu orang keluhannya itu juga. Kalau selingkuh nangis-nangis lagi, kita mesti dengerin gitu loh ya. Jadi kita juga much time hanya untuk melayani satu orang, tapi it's okay karena itu adalah bagian yang saya sekolah sampai bertahun-tahun ya sampai jadi konsultan kan ada tahapan-tahapannya ya. Tapi maksudnya kalau di film itu saya bisa ngomong dan itu bisa didengerin, dan kalau apalagi kalau di podcast kayak gini misalnya yang like tuh bisa jutaan kan aku lebih happy gitu. Iya maksudnya apa yang dokter ucapkan tuh pengaruhnya langsung ke banyak orang gitu ya dok. Oke lanjut ya. Apa yang lebih urgent untuk seorang Dokter Boyke? Pendidikan seks kepada anak atau pendidikan seks kepada orang tua? Pendidikan seks kepada orang tua. Karena orang-orang tua sekarang ini benar-benar masih membawa sifat jadul-jadulnya. Gimana tuh dok sifat jadul-jadulnya tuh? Jadi kalau dikasih tahu nih, karena lucu kan. Misalnya saya praktek, tiba-tiba bawa anak-anak remaja 2-3 orang. Sampai dari mana, dokter ini nih anak-anak saya kasih pendidikan seks, tinggal dokter tulis saja berapa biayanya. Loh, saya bilang emangnya saya ini disewa untuk itu, saya bilang gitu. Tahu nggak bahwa pendidikan seks yang paling utama tuh dari orang tua ke anak. Bukan dokter itu memang ahli, tapi nggak mempan karena yang tahu karakter anak, yang tahu psikologi anak itu orang tua yang dari kecil memang membesarkannya. Jadi salah pernah itu ada 2-3 kali kejadian. Ada emosi di situ ya. Dan saya itu makanya saya ngomong emosi itu karena dipikirnya tuh udah deh anak saya bakal beres. Iya. Misalnya contohnya, contoh ada satu ini nyalain Dokter Boyke, anak saya tuh udah sekolahnya tuh sekolah agama ya, dulu pakai kerudung juga, pakai segala macam juga, kok masih bisa hamil.
Karena kan dia punya alat reproduksi. Itu kan dia pikir kalau sekolahnya tuh di sekolah agama tuh nggak mungkin hamil. Saya bilang kali mungkin mereka tuh selalu berpikir seperti itu gitu loh. Jadi lebih penting ngasih tahu orang tuanya supaya orang tuanya bisa ngasih tahu saya anaknya. lebih suka ya, kalau ya? misalnya dalam satu seminar itu untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak malah mereka cuma pura-pura bodoh. Sebenarnya mengerti banget gitu loh. Iya, nanti orang tuanya tuh pada shock. Pas nanya ke saya tuh pada shock. Dokter Boyke, saya gak nyangka deh anak saya tuh pacarannya udah sampai segini. Lah emang kemana aja Bu selama ini? Saya zaman dulu gak berani begitu-begitu. Ya sekarang jangan disamain sama zaman dulu. Kata Dokter Boyke jangan sampai ntar orang tuanya diajarin sama anak-anaknya. Justru itu. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Contohnya gimana saya gak shock. Waktu anak saya kelas 4 SD. Pak, aku boleh nanya gak ke papa? Boleh. Teman-temanku pada nanya, apa sih bedanya ciuman Prancis sama ciuman Jepang? Coba anak kelas 4 SD. Aku shock juga. Tapi aku gak shock gitu loh. Kalau French kiss saya udah pernah dengar. Iya, French kiss kan ciuman yang dalam. Itu gimana Dok? Iya, kalau ciuman Jepang tuh cuma ciuman pipi, ciuman tangan. Itu sebutannya ciuman Jepang ya? Iya, sebenarnya ciuman Jepang. Ciuman ya artinya itu ciuman yang basa-basi. Baru gitu duduk berapa menit aja udah dapat informasi baru dari Dokter Boyke kan? Kelas 4 SD loh. Iya. Kelas 4 SD dan saya juga bigu-bigu banget gitu loh. Ternyata mereka benar-benar bisa gitu. Oke Dok. Ngerti banget begitu. Pilihan selanjutnya ya. Apa yang lebih ditakuti oleh seorang Dokter Boyke? Pasien yang rewel atau lawan acting yang gak hafal-hafal skrip? Saya lebih suka lebih ditakutin adalah lawan main yang nggak hafal skrip ya. Karena saya selalu bilang kalau sama saya tolong diimprove. Karena saya juga nggak mau kalau dikasih skrip kayak gini, aku cuma tahu intinya ya, semuanya improve gitu lah. Saya nggak mau. Karena jangan sampai kita tuh kayak main di film itu kayak di sinetron yang diatur-atur, teriaknya diatur, ininya diatur, jadi akhirnya tuh kayak boneka gitu loh. Tidak dihayati. Jadi saya lebih suka pemain skrip itu, oke lah kamu gak hafal, tapi kamu mengerti maksudnya. Iya Dok ya. Kalau misalnya gak hafal mah di dunia kedokteran mah udah dari kecil ya Dok ya belajarnya. Justru saya paling suka loh. Kenapa? Berarti dia tuh pinter. Iya. Berarti dia tuh saya udah baca di internet begini, kok menurut dokter begini ya. Ibu belajarnya di internet. Kalau saya belajarnya di fakultas kedokteran dengan data-data. Jadi tentu beda, saya bilang gitu. Ya kalau internet kan semua orang bisa ngisi ya kan. Seperti misalnya, Dok misalnya ya, saya baca di internet kalau penyakit herpes itu nggak bisa sembuh ya. Itu kan baca di internet ya. Tapi sebenarnya kalau kita daya tahan tubuh baik dan sebagainya itu bisa sembuh. Saya mengatakan begitu. Ini ada datanya yang sembuh. Tuh, jadi ini pesan dari Dokter Boyke juga buat teman-teman. Jadi jangan terlalu percaya banget gitu loh. Dibaca boleh sebagai informasi, tapi jangan 100% langsung ditelan gitu aja. Dicek dulu kebenarannya. Pinter gak saya Dok? Oh pinter. Lumayan ya Dok? Dia mesti jadi dokter loh dia. Jangan Dok, ntar orang yang sehat jadi sakit malah kalau dokternya saya. Dok, terakhir nih Dok. Apa yang lebih mungkin terjadi pada Dokter Boyke kalau seandainya tidak menjadi dokter? Nah, apakah Dokter Boyke guru bahasa Inggris atau Dokter Boyke sang penyanyi? Kalau saya lebih kemungkinan saya tuh jadi sang penyanyi. Karena begini. Kasih dong. Saya pertama begini. Pertama kali ketika saya bercita-cita pada orang tua saya. Ditanya kan mau jadi apa nak gitu. Saya dulu itu sebenarnya pengen masuknya tuh di tim atau di Jogja, di Asri. Orang tua saya shock. Waktu ngomong kayak gitu, ngapain kamu mau jadi seniman? Iya, saya bilang gitu. Ngapain kamu angka-angka kamu bagus? Tapi saya tuh merasa bahwa seniman tuh bebas. Zaman dulu kan juga sesuatu yang langka kan. Tapi terus dia bilang, kamu mesti contoh tuh. Ada yang namanya dokter gigi. Dulu tuh jadi bintang film dokter Gigi Fadli kalau gak salah. Dokter gigi tapi bisa main film. Jadi kamu jadi dokter. Nanti kalau kamu pengen jadi seniman silahkan. Yang penting dokter dulu gitu. Karena bukan apa-apa. Mohon maaf nih buat seniman ya. Maksudnya tuh nanti kamu tuh kan kasihan istri kamu mau dikasih makan apa. Karena zaman dulu kan seniman gak secanggih sekarang. Ada undang-undang kalau kita royalti apa segala. Kalau dulu kan gak ada. Dulu kan belum ini banget. Tidak gitu terjamin gitu. Tidak ya, terjamin. Tapi sekarang juga kan dokter yang jadi musisi ada Dokter Tompi. Juga kemudian banyak juga dokter-dokter yang memang akhirnya mempunyai talenta-talenta yang lain. Karena sebenarnya dokter itu adalah gabungan antara art dan knowledge.
Ya. Nah, kalau saya rada-rada artnya rada-rada banyakan gitu loh ya. Jadi nggak masalah lah. Knowledge-nya saya terus belajar. Iya, Makanya iya. karena saya merasa selalu kurang, saya belajar. Pernah, nih kejadian juga nih. Tahun 2019 saya ke Turki. Profesornya tuh usia 55 tahun. Ketika dia lihat umur saya segini, kamu masih belajar sampai umur segini. Dianya yang kebingungan gitu loh. Karena saya selalu merasa kurang ya dengan pelajaran. Apalagi terhadap hal-hal yang baru tentang seks, tentang obat-obatan untuk Harus kaitan update yang terus ya, Dok ya? Harus Ternyata update nggak ada terus selesainya gitu ya, Dok, loh. ya Ya belajarnya? enggak. Sekarang tuh ada lagi yang untuk membuat wanita mudah orgasme tuh ternyata Apa tuh, ada Dok, banyak namanya, Dok? hal-hal yang Saya baru cuma pengen tahu loh. gitu loh. Seperti hal-hal seperti itu yang saya pikir dulu-dulu boro-boro diomongin Iya, ya. Di antara dunia kedokteran aja Tabu nggak terlalu sekali banyak ya? tabu sekali. Di dunia kedokteran sendiri ya. Bahkan antara dokter-dokter Nah, pun itu masih tabu. Membicarakan Maka- itu tabu ya, ya? tapi sekarang dengan adanya ilmu bahkan di mereka-mereka itu mereka-mereka dibayar ya untuk pendidikan kita ya. Waktu di Turki juga dibayar bagaimana sih caranya supaya misalnya klitoris itu lebih peka bagaimana gitu kan disorot diajarin kepada kita-kita. Jadi ilmu-ilmu tuh makin bertambah. Gitu. Katanya cowok, Dok, yang gak pernah peka. Ternyata klitoris aja kadang-kadang Ya, juga gak peka ya, Dok? Justru itu. Permisi. Ada. Selamat malam, Mas. Kiriman. Ada kiriman paket. Boleh, dari boleh. Blibli. Siap. Terima kasih. Thank you, Mas. Dok, ini ada kiriman, Dok. Dari Blibli untuk Oke. Dokter Boyke. Wah. Ini kita nggak tahu apa nih, surprise Blibli nih pasti keren isinya lah. nih. Coba Kalau cek ngirim ke isinya. saya pasti keren lah. Tapi kayaknya belum transferannya nih, Dok. Nanti habis selesai. Iya. Kalau ini loh, kok isinya beginian, Dok? Apa? Mungkin bisa dijelasin, Dok. Ini ada bubur sama permen, Dok. Bubur sama permen. Ya. Ada apa, Dok, sama bubur dan permen? Kalau permen, ya, saya selalu ngajarin ke pasien-pasien. Kamu tuh kalau misalnya sekali-kali ngisi pakai permen deh. Permennya agak pedas gitu loh. Bener loh. Supaya ada sensasi-sensasi yang lain gitu loh. Kalau kamu nggak berusaha untuk menambah variasi-variasi itu, misalnya berciuman nggak pakai permen, nggak pakai madu, nggak pakai itu kan rasanya begitu-begitu aja. Saya bilang gitu, hidup itu kan Kenapa mesti gue ada ikutan kreativitas anget gitu rasanya? loh ya. Ada kreativitas di dalam kita melakukan hubungan suami istri. Iya. Dok, tapi sebenarnya tadi saya pengen ingetin dokter. Katanya dulu ada hubungannya sama waktu ospek ketemu sama istrinya dokter. Bubur dan permen tuh gimana ceritanya, Dok? Aku nggak nanya ke situ Iya. ya. Jadi, Dok, aku Karena kaget buat aku makanya. tuh permen tuh asosiasinya ke situ gitu loh. Nggak apa-apa, Dok. Karena kan permen tuh banyak mereknya tuh Iya, dan iya, rasanya iya. juga macem-macem Betul. kan. Ya, Sensasinya blowjob juga beda-beda. beda-beda gitu. Jadi kita nggak bosen gitu ya untuk melakukan hubungan suami istri itu seperti itu. Iya, Nah iya. kalau bubur, saya masih ingat ya bubur itu waktu ospek itu kita kan zaman dulu tuh bener-bener ya, nggak tahu lah. Bukan saya menganggap bahwa zaman sekarang dokternya lebih cemen-cemen ya. Kalau zaman dulu tuh ospek tuh bener-bener gila ya. Meskipun sekarang tuh kan itu melanggar HAM, Iya, iya. ini. Tapi menurut aku justru Serunya hal-hal di situ seperti ya? itu membuat saya tuh tough ya, membuat saya tough. Misalnya saya dikasih bubur, bubur itu dikasih levertran. Levertran tuh apa ya, Dok? Levertran tuh minyak ikan, Oke. tapi minyak ikan yang literan tuh yang Minyak ikan curah ya, curah gitu ya. Nah terus dicampur lagi buburnya itu dengan mie. Mie instan? Mie instan Oke. atau mie itu yang panjang-panjang itu. Nah kemudian kita itu disuruh nganga, itu dia tutup. Matanya ditutup. Tutup. Tapi sebelum ditutup itu yang dikasih levertan tuh cacing. Oh, Dari cacing-cacing iya. belang tuh ditaruh nih ya. Kamu sebagai calon dokter nggak boleh jijik. Dan kamu tahu di dalam tubuh kamu itu ada cacing. Iya. Jadi cacingnya tuh dinaikin ke atas kita, ain gitu Jadi ya. seakan-akan kita bakal makan itu, bakal gitu makan kan? cacing. Jadi kita muntah ya kan. Iya. Karena levertrannya bau, udah dicium dan cacingnya tuh hidup gitu Iya, kan. iya, iya. Dimasukinlah ke mulut, padahal yang dimasukin itu mie gitu loh. Itu salah satunya. Ya. Yang kedua, supaya kita nggak penakut itu kita nonton tuh di BFM itu film, waktu itu sih masih inget tuh film-film yang hantu, tapi hantunya tuh hantu yang serem, Susana yang gitu, serem-serem yang kayak gitu. Nah, udah gitu dan itu harus dicatat, dinilai dan dikumpulkan. Jadi kita menyimak banget. Apa yang dinilai itu apa, Dok? Apa yang dinilai itu maksud itu kejadiannya apa nih gini. Jadi kita menyimak banget. Udah gitu mata kita ditutup masuk ke kamar mayat. Bayangin dengan setelah nonton film hantu kita masuk ke kamar mayat ya. Dengan tahu sendiri kan mesti
mesti menyimak dan menulis ceritanya, tangan dikasih bolpen gitu. Dan kita tangan yang rangka itu kita pegang. Bayangin megang mayat yang masih ada daging-dagingnya, kita mesti tanda tangan menggunakan bolpen itu. Astagfirullah. Itu kan ngeri banget. Udah gitu saya mau pingsan itu pas terakhir kita mau keluar kamar mayat itu dipegang kan dipegangnya sama orang yang pakai baju salju. Dibalikin gitu, tangannya pakai es dipegang punduk kita, diginiin tak gitu loh, itu langsung rasanya lemes, nggak berjalan gitu kan. Karena kita ngelihat mukanya rata kan, padahal dia pakai baju es kan, baju es itu lemes banget, itu bener-bener itulah. Itu pengalaman perang yang tidak pernah terlupakan sampai Malah sekarang. jadi kenang-kenangan ya, Dok. Tapi ketemu dengan calon istri pun Oh di iya, situ. sampai lupa cerita yang itu, Dok. Gitu loh. Jadi ya kita kan Ketemu udah pas jadi ospek juga jadi pas senior kan. Kita bilang kita pegang tangannya, kamu gak usah takut, baca ayat kursi ya nanti. Nanti kan kita masuk ke kamar mayat itu kan dikasih apa? Dikasih lilin ulang tahun. Oke. Yang hanya bisa megang pakai benang kan. Oke. Jadi lihat mayat-mayat yang serem-serem abis ketabrak kereta api, abis apa tuh masuk ke situ kan. Udah kamu gak usah takut. Aduh kalau lilinnya ini mati itu kan yang paling takut dipegang semua kan. Jadi aku tambahin lilinnya satu lagi gitu loh ya. Untuk si kekasih itu ya yang kita incar-incar itu. Jadi kamu itu nyalain Gebetan lah aja, itu kan, gebetan masih lah ya. gebetan. Terus kamu juga baca ini udah kamu tangannya udah ya namanya anak-anak lulus SMA perempuan-perempuan udah dingin sekali kan. Iya, udah iya. suaranya di situ suara-suara yang film-film hantu. Oh, dikasih kan. taman-taman Dikasih efek-efek taman-taman gitu ya? efek-efek gitu loh. Yang kayak gitu kan emang ngeri. Emang kayak gitu. Itu yang di kampus ya, belum lagi yang kita dilepas di kuburan-kuburan. Jadi kita Dok, naik ini apaan sih, Dok, kalau boleh tahu? itu dilepas di kuburan-kuburan agar kita tidak takut ketika kita ke daerah. Kita ke daerah tuh dibangunin malam-malam akan melewati kuburan-kuburan kita nggak tahu. Jadi kita tuh dilepas satu-satu. Jadi naik mobil, ya naik mobilnya tuh bak, satu dilepas di sini. Satu lagi dilepas di sini. Dan itu gelap gulita. Nggak ada apapun. Jadi kita mesti menyesuaikan banget. Dan nah mereka si kakak-kakaknya tuh ngintip-ngintipnya itu dari kuburan-kuburan itu. Mereka ada karena saya tahu. Jadi kamu jangan takut. Saya bilang kalau dilepas di kuburan itu ada kakak-kakak kelas kamu. Jadi nggak usah takut. Nanti kakak-kakaknya tuh loncat-loncat pakai kain kafan tuh. Tuk gitu kan. Teriak-teriak kan orang-orang di situ kan. Apalagi yang perempuan-perempuan. Ya seperti itulah dulu mah Pram itu. Tapi ngomong-ngomong, bubur sama permennya di sebelah mana, Dok? Nah buburnya itu kan dikasih ke Levertrana. Jadi kita kasihkan ketika disuapkan kayak begitu dicampur dengan cacing, itu kan kita muntah kan. Oh, makanya dokter nyisipin permen di situ. Tapi aku ngasih permennya di situ. Aduh, manisnya. Nanti kamu setelah muntah, kamu kasih itu isep aja permennya. Aku kasih permennya tuh yang tulisannya Hoppies lah dulu tuh ya, permen coklat kayak gitu. So masih inget banget deh. Jadi dia tenang, udah muntah dan ini lagi permen. Karena kan rasanya pahang banget itu yang namanya Levertran itu minyak ikan. Nah tapi kalau fast forwardnya, Dok, abis itu pacaran berarti? Habis itu pacaran. Abis itu pacaran, berapa tahun? Sampai lulus? Kita pacaran sampai 5 tahun. 5 tahun? Ya karena dia kan baru masuk, aku udah mau lulus kan. Aku udah mau lulus. Sama kan aku punya target. Aku kalau lulus mesti ada gebetan dong kalau juga kan. Enggak ada yang pakai kain kebaya di samping gue ya kan. Sementara yang lain pakai kain kebaya kan. Jadi itu aku termasuk nyari target gitu loh. Ya kan aduh sementara kan ya namanya kita kan nyari tuh kan nggak semua. Saya kan pacaran berkali-kali juga kan. Artinya tuh dan umumnya kalau bukan sama dokter nih mohon maaf ya. Kadang-kadang cemburunya tuh besar banget. Karena nggak tahu kegiatannya ya Dok. Misalnya sibuknya aku gimana. pernah pacaran dengan yang berbeda profesi. Dia bilang, lo malam minggu ke rumah dong. Aduh gue jaga malam nih. Dia bilang, lo tuh kenapa sih? Kasih tahu dong kalau lo tuh udah punya pacar gitu-gitu kan. Jadi berantem ya kan. Karena yang lain juga kalau udah malam minggu tuh udah pada tuker-tukeran tuh. Ayo dong, gue kan mau pacaran gini-gini kan. Saya insya Allah ngerti Dok, soalnya saya pernah pacaran sama dokter. Tuh Tapi kan. pas dia habis jadi dokter saya putus. Jadi saya cuma dapat ngejar koasnya doang jauh. Wah rugi banget ya kan. Bener-bener kan kalau jaga, kalau gitu kan kita mesti ngerti banget. Iya kan dia kan ditempatin kan juga harus ngikutin ngikutin aturan, penempatannya kita gitu. bisa, Nah waktu kan? itu dokter sempat LDR juga katanya sama tante. Jadi kalau zaman dulu itu kan kalau dokter-dokter sekarang kan nggak ke daerah. Karena kan kalah pemerintah dengan MK kan. Kalau dulu kan saya jadi dokter ya mesti ke daerah. Kalau nggak ke daerah ada pilihan dua. Mengulang lagi di FKUI untuk tahun yang terakhir ya. Atau kamu mau ke daerah. Jadi ke daerah itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak bisa milih kan Nggak bisa daerahnya. milih. Dan langsung
langsung SK-nya dikeluarkan. Kamu tuh dapat ini, kamu tuh dapat ini. Dokter dapatnya di? Wah, waktu itu aku dapat, kamu mau nggak? Ini ada orang dari Lampung, daerah transmigrasi, digantikan karena dia sakit hepatitis. Jadi dibawa ke, mungkin makannya nggak bener kali ya, dibawa ke sini. Ini kosong. Kalau kamu mau ke Lampung, ini. Jadi akhirnya aku mau. Karena itu kan dekat juga dari Jakarta. Satu, biar aku gebetan aku nggak kemana-mana juga kan. Masuk itu, aku cuma nyebrang melalui Bakauni kan, ya kan. Iya kan. Kalau Lampung kan melalui Bakauni ke satu itu. Dan yang kedua aku pilih Lampung. Karena itu daerah transmigrasi. Kalau daerah transmigrasi kan meskipun nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada apa. Masih orang-orang yang artinya masih Jawa juga lah kalau daerah transmigrasi yang maksudnya nggak terlalu banyak perbedaan-perbedaan ini. Aku sih pikirnya begitu. Tapi akhirnya LDR berapa lama tuh dok? LDR-nya di sana 3 tahun 9 bulan. 3 tahun 9 bulan sampai selesai itu. Sampai selesai. Jadi pacarannya 1 tahun, terus aku mesti ke daerah 3 tahun 9 bulan, terus kemudian kita nikah. Dia masih belum lulus jadi dokter. Abis itu berarti masih penempatan juga dong tante? Jadi setelah aku lulus, aku ngambil spesialis kan. 3 tahun 9 bulan di Lampung, ngambil spesialis kebidanan. Nah dia juga sambil aku spesialis, dia sekolah, aku juga sekolah. Sama di Lampung juga? Enggak, dia di UI kan sekolahnya. Dia kan belum jadi dokter, masih jadi dokter umum. Iya. Katanya dokter Boyke tuh malah sempat mendirikan sekolah di Lampung, namanya SMA Pancaputra. Dan jadi guru kimia dan bahasa Inggris dok. Sebenarnya maunya apa sih dok di dalam hidup ini? Boleh dijelasin gak dok? Gini ya, kamu kalau coba ke daerah. Di daerah itu udah gak ada listrik, gak ada air. Pasar aja bukanya cuma seminggu 2 kali. Sementara aku nih orang Jakarta. Yang pasarnya tuh 24 jam lah. Mau butuh apa. Di sana tuh gak ada listrik, gak ada air. Kamu bisa bayangin gak? Hari pertama aku tuh nangis. Nangis tuh bukan karena apa-apa. Aku bukan takut dengan pekerjaannya. Nangis itu aku mesti ngapain nih? Bayangin aja selesai praktek jam 11, jam 12 udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Malam udah gak ada listrik. Jadi aku tuh pikir aku mesti bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sana itu yang namanya SMP kagak ada. SMP itu baru dibangun. Dan di sana tuh nggak ada guru bahasa Inggris, karena guru bahasa Inggris itu tuh daerah yang di masih baru banget itu kan, masih baru banget ya. Pemekaran dari kecamatan Panengahan dianggap tempat jin buang anak. Jadi nggak ada mau guru-guru pun nggak mau ke sana. Akhirnya saya ngelamar, wah mereka seneng banget. Untuk guru apa di SMP-nya? Bahasa Inggris yang nggak pernah ada. Dan saya seneng banget bahasa Inggris karena kan di kedokteran kan memang kerjaannya semua textbooknya bahasa Inggris. Jadi saya ngelamar buku bahasa Inggris. Yang kedua, SD di sana tuh kekurangan guru. Masa SD Impres gurunya tuh cuma 1 kepala sekolah sama 1 guru ngajar. Sementara lokalnya 6 atau 8 kelas. Jadi mereka tuh ngajar itu cuma 3 jam. Jadi saya rekrut anak-anak SMA di sana, entah itu petani, entah apa, saya ajarin 1 tahun untuk jadi guru. Oh jadi akhirnya dokter mengajarkan orang-orang yang akhirnya jadi guru di sana juga. Supaya ngisi kelas-kelas gitu. Saya bikin waktu itu kelas 40. Karena saya lihat SD-nya tuh cukup banyak. Tapi kurang gurunya. Saya minta waktu itu ke Kanwil, saya bilang saya punya sisa waktu cukup banyak. Saya akan ngajar. Tapi Dokter Boyke mesti ngajar psikologi. Dokter Boyke juga mesti ngajar bagaimana pendidikan. Saya bisa belajar. Saya bilang, saya ini dokter. Saya ini bisa belajar semua. Jadi saya tuh kalau pulang ke Jakarta, bukannya ke Kanwil kesehatan, ke Kanwil pendidikan. Ke Kanwil pendidikan, saya bilang saya akan ngajar sesuatu untuk mereka untuk jadi guru. Jadi mereka seneng. Karena mereka kalau jadi guru, saya tawarin, kalau kamu jadi guru daripada kamu jadi petani begini, kamu bisa jadi pegawai negeri. Dan saya ngobongin ke Kanwil Lampung, bisa gak 1 tahun? Ada dok namanya. Ada programnya ya dok? Program dari SMA menjadi guru plus 1 tahun dan dijamin jadi pegawai negeri. Wah mereka semua. Ya, cuman tahu sendiri lah ngajar mereka. Tiba-tiba dokter saya izin apa? Istri saya melahirkan. Jadi mereka tuh kan belum pada tua-tua ya kan. Atau mereka gak tidur, kenapa? Gak tidur, anak saya sakit ya. Udahlah saya bisa ngerti lah. Tapi saya ngajar mereka benar-benar sungguh-sungguh. Saya ngajar dengan dibantu oleh Dikbud. Sampai Kemenkesnya di sana tuh nanya Kanwil kesehatannya, kamu nih bukannya mampir ke kita juga punya banyak program. Kok kamu malah ke Kanwil yang lain? Ke Kanwil yang lain kan ditanya seperti itu. Ya udahlah, saya bilang karena saya butuh ini. Nah, butuh mereka untuk jadi guru untuk ngisi pendidikan. Kan sama-sama berbuat baik ya, dok ya. Dan yang saya kasihan kan mereka tuh nggak mampu banget gitu loh ya. Jadi kita juga bikin beasiswa kesehatan itu ditunjang sama bupati.
Bupati Lampung tuh, aduh program kamu bagus. Jadi bupati-bupati semua orang boleh nyumbang ke tempat saya bertanggung jawabkan. Tapi mereka akan saya belikan untuk mereka beli sendal, beli buku, beli apa. Supaya anak-anak itu tidak putus sekolah. Karena anak di sana tuh daripada sekolah mereka lebih baik motong padi, lebih baik ngambil kelapa. Nah saya pengen anak-anak tuh sekolah. Merubah mindsetnya. Dirubah mindsetnya. Karena dengan mereka bersekolah tuh mereka bisa bertambah pengetahuan dan lebih cerdas gitu loh. Iya. Dan apakah itu berhubungan dok? Kan dokter setelah itu juga terpilih sebagai dokter puskesmas teladan di tahun 1985. Iya, itu sampai dibawa kan ke istana, dibawa kemana. Itu ada penilaiannya waktu itu. Karena bupatinya juga mungkin merekomendasikan. Sampai gubernurnya pun datang. Ini kok ada dokter tapi kemana-mana nih pergerakannya gitu. Jadi mereka itu lihat dan saya itu kan mengajarkan mereka jangan terlalu sering ke dokter deh. Saya bilang, ke dokter itu dikasih obat-obatan kimia. Jadi saya ngajarin semua rumah-rumah lurah-lurah saya kumpulin. Jadi seorang dokter malah ngajarin jangan sering-sering ke dokter ya dok? Benar itu. Saya ajarin bagaimana mereka mengobati diri sendiri. Jadi yang namanya toga, tanaman obat keluarga. Jadi saya kasih bibit yang namanya bibit saga, bibit pohon jambu untuk mencret, bibit pohon sirih. Terus saya dikembangkan, dibagi ke kelurahan dibagi semua. Jadi ketika penilaian dari Gubernur Lampung, itu ibunya ngeliat kaget. Ternyata tanaman obat keluarga di kecamatan saya itu hampir setiap keluarga punya tanaman obat keluarga. Jadi mereka mendirikannya sendiri, mengobati dulu diri sendirinya sebelum kalau mereka nggak sembuh baru dia ke puskesmas. Wow. Nggak kayak sekarang kan? Nggak kayak sekarang apa-apa BPJS, apa-apa obat. Dan akhirnya kan tua-tuanya daripada sakit ginjal, pada kelihatan tua. Kalau zaman dulu bener-bener saya ajarin itu bagaimana membuat kalau anak panas, anak mencret. Ramuannya berapa daun sirih, termasuk kalau keputihan, itu yang saya selalu pakai. Keputihan 7 lembar daun sirih, rebus ya, kemudian setelah itu tinggal setengah gelas, campur dengan air dingin, cebokan, dan mereka sembuh keputihan, gak usah ke dokter lagi. Jadi semuanya itu bisa pakai herbal semua ya, dengan herbal. Itu juga yang membuat akhirnya saya mendirikan atau membuat perusahaan-perusahaan yang berbasis pada herbal-herbal Indonesia. Wow. Gitu loh. Itu Dok, cerita dari kita. Pada zaman itu sudah umum gak sih dok orang ngambil jurusan tuh dokter kandungan gitu? Zaman dulu dokter kandungan itu karena angka kematiannya tinggi. Kita tuh termasuk yang paling tinggi di seluruh Asia. Oke. Ya waktu itu. Jadi mereka kenapa milih dokter kandungan? Kalau saya sih milih dokter kandungan karena saya tuh pengen mengatasi anak-anak yang menikah dini. Jadi saya kan mendirikan SMA, namanya SMA Pancaputra. Ya, yang tadi kita dari udah SMP bahas ya. SMP itu kan nggak ada yang sekolah lagi ke SMA karena mereka pikir jauh dan mahal. Udah deh bikin bekas gedung kelurahan deh, saya bilang. Kelurahan Pak Lurah, saya minta ada gedungnya buat saya sekat-sekat, nanti ada ruang guru sama ruang ngajar. Nah, saya tuh kaget, anak-anak kok udah SMP ya, terutama yang cantik-cantik tuh, mana anak ini ketawa semuanya. Kemana si Ani kemana ketawa? Kawin dok, katanya. Nikah dok. Jadi mereka tuh semua nikah dini gitu loh. Nah saya tuh sedih banget ya. Padahal mereka itu sebenarnya bisa diberdayakan. Ya jadi mereka tuh karena ada prinsip di mereka itu kalau ngelepasin anak perempuan tuh udah tenang, udah dikawinin, udah ada yang tanggung jawab. Seperti itu. Wow. Jadi saya makanya saya milih dokter kandungan bagaimana supaya di daerah-daerah itu jangan sampai anak-anak perempuan tuh dikawin-kawinkan. Ya selain saya tahu bahwa efeknya itu sangat sangat bahaya untuk kandungannya, untuk kedepannya, masa depannya juga anak-anaknya generasinya jadi lebih jelek, stunting dan sebagainya. Saya milih ke dokter kandungan itulah. Tapi kayak waktu itu kan masih calon istri sama calon mertua gitu. Ada gak sih dok kayak kamu sama dokter kandungan kerjaannya kan ngeliat itunya wanita. Tahu nggak calon istri saya bilang, kebetulan mertua itu calon mertua juga dokter kandungan. Oh dokter kandungan juga. Nah, mertua, tapi dengar dulu. Istri saya, kamu boleh kawin sama aku, tapi aku tidak mau kamu seperti ayahku. Bayangin aja. Kenapa? Nggak mau seperti ayah tuh maksudnya nggak boleh jadi dokter kandungan? Ayahnya sebagai dokter kandungan itu terlalu sibuk dengan pasien-pasiennya. Dulu kan tahu sendiri dokter kandungan sedikit dan mertua saya itu termasuk dokter kandungan favorit ya yang pasiennya banyak banget. Saya nggak mau. Saya kehilangan ayah. Saya nggak mau kehilangan kamu lagi. Jadi pakai persyaratan itu.
saya kan bingung juga nih gimana nih ya. Sementara saya pengen juga, artinya dokter kandungan itu ya seperti banyak sekali ilmu-ilmu yang termasuk ilmu tadi ya, untuk mengajarkan mereka-mereka supaya tidak menikah dini. Akhirnya kan harus melalui jadi dokter kandungan dulu dong. Terus akhirnya aku bilang, oke, aku janji, aku akan membatasi praktekku. Tapi ternyata janji itu hampir nggak ditepati ya. Hampir nggak ditepati. Hampir nggak ditepati dan sempat ribut banget. Ya, sempat itu ada salah satu masalah yang sempat ribut banget. Akhirnya saya berhenti tuh operasi dan sebagainya. Betul-betul saya mendalami lagi, ngambil lagi seks, kemudian lebih banyak kepada memberikan penyuluhan-penyuluhan di mana kan nggak diatur ya, dan mengambil masalah-masalah ginekologi, program-program hamil, di mana saya nggak operasi lagi sama nggak menolong persalinan lagi. Karena saya nggak bisa kalau menolong persalinan itu, Bu tahan dulu ya dokter, mau tidur jam 7 keluar ya si baby, nggak bisa begitu. Nggak bisa ya dok, nggak bisa. Dan itu kan, ya itulah resiko kalau Anda bersuamikan atau beristrikan dokter kandungan. Anda nggak bisa ngatur mereka. Jadi waktunya suami atau istri Anda itu adalah milik pasien. Bahkan kalau mau hubungan seks udah buka baju, tiba-tiba dok pembukaan udah 8 dia pakai baju lagi, nggak jadi. Pernah terjadi ya dok? Pernah terjadi. Dan itu kan menghancurkan keharmonisan rumah tangga juga. Kan? Tapi berarti emang dari situ dokter Boyke. Dari situ. Dan istri saya dan ketika itu aku diingatkan. Ketika itu aku diingatkan. Anak-anakku udah pada besar dan mereka marah sekali ketika saya itu sedang nonton film, tiba-tiba dulu kan Starco bukan pager ya, pager bang bunyi, terus anak-anak langsung, papa aku sedih banget, papa lagi nonton sama aku, lagi kita mau makan, papa harus pergi nolongin pasien. Ya, dulu kan udah di TV juga aku kan. Ngomong aja di TV, waktu itu kualitas untuk anak-anak. Mana anak-anak gak dapet waktu, katanya dia bilang gitu. Diprotes sama anak sendiri ya. Tapi saya dari situ mulai berpikir, oh iya ternyata sebagai dokter kandungan itu waktu untuk pasien memang cukup, tapi waktu untuk anak-anak kurang. Dan anak sampai ngomong kepada saya ya, bahwa mereka tuh merasa kayak gak punya apa-apa. Dan istri saya ngomong, dan itu yang dirasakan oleh mama. Dan itu yang dirasakan oleh mama, sama dengan dirasakan oleh anak-anak. Sekarang terserah papa maunya gimana. Akhirnya saya berhenti di sini, nggak lagi di MM, segala beberapa ya. Akhirnya juga lebih fokus untuk menjadi kepada seks. Karena itu kan pakar seks ya, jadi pakar seks. Jadi, tapi itu juga nggak gampang loh aku mau jadi kesana ya. Ketika saya sudah mulai membangun itu, orang tua saya manggil saya. Aku tuh diingetin ibu saya. Kalau saya sama ibu tuh gimana ya? Dia itu orang yang selalu mendukung saya. Tapi ketika saya mendalami seks itu, mami malu loh di pengajian katanya. Kok anak kamu tuh ngomong seks tuh kayak begitu banget sih. Ceplos aja gitu ya. Ceplos aja. Cobalah suruh jadi dokter kandungan aja, udah gak usah ngomong kayak gitu tuh. Kan di pengajian, guru-guru pengajiannya tuh ibu-ibu pengajian ngingetin ibu saya. Ini gitu. Pada zaman itu ya, pada zaman itu ya. Kan masih kayak apa gak kamu tuh saya dengernya tuh kadang-kadang merinding, kadang-kadang sampai dimatiin TV-nya, kayak begitu itu ibu-ibu pengajian. Soalnya dokter ngomongnya di TV juga ya, anyway. Dan dulu belum ada KPI kan, ya, jadi berkata. Terus ditambah lagi kan acara saya di salah satu radio di Grounded 3 bulan, dipanggil. Kenapa tuh dok? Karena dianggap acara itu terlalu berani. Oh malah ditegur ininya. Malah dianggap memprovokasi orang supaya melakukan seks gitu ya. Ditegur oleh Departemen Penerangan dulu. Dan mereka Departemen Penerangan, ya saya kan ingin mendidik masyarakat untuk mengerti, apalagi dengan masuknya HIV AIDS. Indonesia tidak mungkin kena HIV AIDS. Indonesia itu orang-orang yang beragama. Aku sama dibilangin begitu. Agama itu yang harus dipakai untuk melawan HIV AIDS. Saya dibilangin begitu. Tapi saya bilang, Pak, kita kan gak bisa menjamin semua orang bisa beragama. Saya kan dipanggil kan di Departemen Penerangan itu. Terus saya jelasin begitu. Tetap kena hukuman 3 bulan grounded acara itu. Saya 17 tahun di acara itu. Akhirnya mereka terima lagi karena ternyata omongan mereka tuh salah juga gitu. Ternyata HIV AIDS di Indonesia juga meningkat makin lama kan. Iya nah, dan dibutuhkan orang-orang yang bisa yang baik edukasi. Gitu ya. Akhirnya dipanggil lagi, boleh dengan catatan lebih banyak mengedukasi HIV AIDS. Gitu loh. Jadi akhirnya alhamdulillah, tapi tetap aja ngomongin seksnya mah banyak. HIV saya tetap diinin. Karena kan saya itu sampai gak pernah bisa naruh telepon. Iya. Namanya mereka nanya hubungan suami istri, apalagi masalah
masalah yang kayak gitu kan ukuran. Keluar juga Yang itu mah sepanjang masa nggak pernah selesai memperbesar ya kan. Yang pakai minyak lintah lah, dia telepon dari Kalimantan, yang pakai macam-macam lah. Yang rendem pakai teh basi juga ada. Yang kayak gitu kan nggak pernah usai ya. Di zaman milenial kayak gini juga masih tetap masih ada pertanyaan begitu masih ada. Dan buat saya ya itulah memang ya, mereka itu pelan-pelan ya mesti kita ajari, pelan-pelan mesti kita ajari. Dok, tapi dokter kan seceplos-ceplos ini yang ngomongin soal seks. Begitupun pasti di rumah juga dong. Anak-anak tahu dong. Iya kan? Anak-anak tapi sama dokter seterbuka itu gak untuk itu bertanya tentang seks gitu. Bahkan dari saat mereka masih sangat dini gitu dok. Misalnya begini, saya termasuk yang boleh anak-anak saya pacaran. Saya ngomong kan dengan ini ke anak-anak saya, silahkan kamu pacaran karena papa juga dulu pacaran. Papa nggak mau jadi orang munafik. Tapi tolong jangan sampai kamu begini. Aku jujur ke mereka. Mending langsung aja gitu langsung ya. Gitu loh. Aduh papa, kayak bapak tuh kayak nggak kena aku aja kayak buat apa aku ngaji, buat apa aku begitu, sampai anak-anakku begitu kan. Oh, nggak ada kaitan antara ngaji dengan begituan. Karena ketika kamu lagi terangsang, ketika kamu lagi begitu kasih kamu kepengen, ya enggak lah Pak, aku juga tahu diri. Makanya kan aku juga sholat, aku juga ada. Anak-anak kan begitu kan. Tapi aku lebih baik begitu. Mending langsung aja di depan. Daripada ngomong kayak begitu. Daripada aku ngomong di belakang-belakang pakai ayat-ayat, nggak ada yang mempan anak-anak zaman sekarang. Mending aku ngomong kayak gitu. Bagus dong. Ini mungkin bisa jadi contoh juga ya buat para orang tua muda tuh. Kalau misalnya ntar anak-anak sudah mulai bertanya-tanya, mendingan kayak dokter Boyke, dia langsung bilang boleh pacaran, yang penting jangan begitu. Iya, nggak kuat tangan ini pengen nyontohin dok. Karena buat aku sih itu hal yang wajar ya. Anak-anak zaman segitu kan ada namanya, karena kan saya juga cowok dan setiap cowok tuh pasti kan ngebluffnya tuh yang apa, gue cuma cinta sama lo, gue nggak bisa hidup tanpa lo, tret semua kan. Gue juga tahu kan. Dan biasanya kan si cewek tuh kelepak kan. Dia tuh cinta banget sama gue, dia cerita sama temen-temennya, sampai dia tuh nggak bisa hidup, mana ada, emang gue oksigen ya kan nggak bisa hidup. Tapi kan aku cowok, aku tahu, dan aku juga ya namanya merayu kan begitu kan memang kan. Sampai dapat dulu ya dok. Dok, tapi ini aku dapat info juga nih. Ternyata masa kecilnya dokter Boyke itu lahir malah dari keluarga tentara ya dok ya. Yang pasti sangat disiplin dong dok. Yang sangat disiplin, dan itu tapi aku berterima kasih ya. Dengan keluarga tentara seperti itu aku tuh tahu diri. Ya aku dulu inget banget, aku tuh pengen namanya ada bimbingan tes namanya Siki Mulyono. Itu mahal ya kalau mau masuk ke dokteran. Bimbel tuh ya. Tapi orang tua aku kan, aku pengen ikut bimbingan tes. Kamu tahu gaji papa berapa? Jadi aku tuh karena aku anak paling tua, aku sering mengambil gaji orang tua. Ya, dan orang tua itu tahu, jadi aku gajinya kok sedikit banget ya. Ditambah 10 kilogram beras, pakai becak ke Siliwangi. Karena orang tua aku kan di sana. Jadi aku tahu banget gajinya tuh berapa. Dan ketika orang tuaku juga harus menggadaikan cincin kawin dan sebagainya, itu aku yang disuruh. Ini udah tanggal 20, ini kamu titip deh ke toko pegadaian. Ini nanti ditebus, bilang sama bapak ini nanti kalau udah ada uangnya ditebus gitu. Tapi karena papi lagi nggak ada uang, jadi kita tebus supaya anak-anak bisa makan. Jadi kehidupan aku juga di situ, artinya sebagai keluarga tentara membuat aku tough. Satu hal ya. Nah caranya apa? Ketika aku nggak bisa bimbingan tes, aku beli kiloan. Kan bimbingan tes tuh banyak tuh orang-orang yang di kilo-kilo itu kalau udah lulus misalnya udah masuk ke kedokteran kan dikiloin di lapangan Banteng, ya kan? Nah jadi di lapangan Banteng waktu itu aku mau masuk universitas itu, aku beli kiloan, aku belajar sendiri. Dengan kunci jawabannya aku belajar. Dan nyatanya aku diterima di 3. Pertama diterima di Fakultas Kedokteran UNER. Kemudian dari situ aku masuk diterima di Teknologi ITB, Industri ITB. Teknik industri. Teknik Industri ITB. Kemudian yang ketiga aku diterima di Kedokteran UI. Padahal itu dalam satu kurun waktu yang sama. Wow. Jadi artinya apa? Nggak perlu kamu bimbingan tes, asal kamu bener-bener sungguh-sungguh belajarnya gitu loh. Jadi bukan bimbingan, tapi niatnya. Ya, dok, ya? Dan karena aku tahu orang tua aku, karena orang tua aku begini dengan tenangnya aja. Boyke sini, kamu kan mau masuk universitas. Kalau kamu masuk swasta, papa nggak bisa. Jadi kamu mesti mundur 1 tahun ya. Kamu belajar bener-bener 1 tahun baru bisa masuk ke negeri, baru papa mungkin bisa membayari kamu. Aduh, buat aku gak sekolah itu kayak orang gila kali. Bayangkan aku gak sekolah setahun, aku mesti di rumah.
Oh, di situ aku nggak tidur, aku belajar apapun aku belajar. Supaya aku bisa terima. Nah, terus aku diterima. Pertama kali dipanggil tuh di Surabaya, kedokteran. Unair ya? Unair. Udah di sana aku dititipin dulu sama keluargaku. Tapi udah gitu pengumuman ITB keluar. Ya, ayah telepon, Boyke di Unair itu kan jauh. Kedua, papa mesti bayar indekos kan mahal sekali. Udah kamu pindah aja ke ITB. Gak apa-apa kalau di ITB kan masih deket. Masih bisa lah dilaju uangnya juga. Udah aku ikutin orang tua aku kan. Aku pindah ke ITB. Beda udah, lagi jurusannya tuh Dok ya. Wah, dan mapramnya di situ lebih gila daripada di UI. Aduh bener-bener deh saya mapram itu. Mana saya kan orang Jakarta kan. Jadi dokter tuh udah ikutan ospek di semua kampus Dok? Di semua kampus. Astaga. Yang gilanya itu ya. Jadi selesai ospek di kampus 1, ternyata keterima sini pindah. Lagi. Jadi dalam keadaan ospek botak. Lagi. Aku udah masuk lagi ITB dalam keadaan botak. Tahu nggak apa? Dok emang aku penasaran kalau zaman sekarang kan tahun ajaran semuanya mulai barengan Dok. Kalau itu beda sebulan. Oh, jadi ya jadi bisa ini namanya skalu dulu ya. Oke, Dok. Jadi kita milih. Nah, di ospek yang di ITB itu bener-bener deh. Itu kan fisik banget kan. Ya, sementara aku kan deh kurus gitu kan. Fisiknya tuh misalnya jalan dari Masjid Salman ngerayap ke kampus sana. Itu ngerayap bener-bener. Push up sekian 50 kali. Tengah-tengah apa kalau kita ngantuk disiram pakai air dingin. Fisikal banget ya Dok ya. Bener-bener gila. Emang tidak sejorok, tidak menakutkan di UI ya. Yang kita ketakutan tuh ketakutan benar-benar ditaruh di tengah-tengah kuburan. Gitu-gitu memang, tapi kan gak fisik kan itu kan. Mental, tapi ITB benar-benar. Push up kalau misalnya kita telat sedikit. Atau misalnya kita gak bawa kecoa. Atau gak bawa toke. Atau gak bawa apa tuh push upnya 50 kali. Suruh bawa apa Dok? Suruh bawa cicak. Jantan dan betina misalnya gitu kan. Suruh bawa ITB itu kan kayak begitu kan. Aneh-aneh kan. Ya ampun. Ya, tuh ya anak-anak muda. Tuh kalau sekarang ospek pada sekarang protes-protes. hanya membuat makalah mengenai Pancasila. Dulu Pancasila benar-benar harus kita ngerti bagaimana kita itu ini kan. Tentang Pancasila tuh benar-benar kita kalau dulu itu Pancasila tuh kalau kita gak lulus semua. Jadi kita mesti benar-benar belajar gitu loh. Dan kita tuh ospek di ITB itu selain fisik juga ya. Nah bayangkan udah selesai lulus aku dikasih kalau misalnya aku sedikit aja sakit udah dikasih palang merah kan. Misalnya aku udah terlalu kecapean kan bisa pingsan di sana. Nah dikasih palang. Udah akhirnya aku lulus ospek. Tiba-tiba terima di UI. Ospek lagi gue bilang gitu. Yang ketiga kalinya ospek bisa bayangin. Aku udahlah aku di ITB aja. Dia bilang. Terus aku lihat kamu gak kasihan sama papa sama mama kamu. Tetap harus indekos. Adik kamu 4 orang. 4 orang itu mesti sekolah. Kalau kamu dari rumah. Semua tuh cuman bayar naik bemo dari kompleks Akabri ke UI 100 rupiah. Aku masih inget banget. 100 rupiah ya? 100 rupiah hanya. Jadi mami gak keluar banyak uang. Kamu mesti ngerti lah. Sampai dibujuk-bujukin. Terus tapi aku kan sedih ya. Karena aku udah dengan kakak-kakak kelas ya. Salah satunya mereka udah pada yang sekarang lifting aku tuh sempet jadi direktur utama XL. Direktur PLN. Ya udah mereka udah pada jadi bos-bos juga. Sekarang udah akrab. Tapi mereka tuh masih tetap. Kalau misalnya reuni ITB saya diundang. Dokter Boyke datang tetap biarpun cuma sebulan. Pernah jadi di ITB. Ayolah kesini. Jadi aku ngisi ya waktu itu di Indosat. Dengan teman-teman ITB juga gitu. Jadi ya bahagia aja. Aku sih senang-senang aja punya teman-teman banyak juga gitu ya. Nah Dok, tapi berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya jurusan dokter yang diambil sama Dokter Boyke ini bukan bener-bener pilihan Dokter Boyke ya. Ini semua bergantung sama ternyata. Tapi sebenarnya aku pengennya ke kedokteran. Oh, kalau dari hati sebenarnya pengen ke kedokteran. Karena aku sering nonton film Dr. Kildare. Zaman dulu tuh ada film Dr. Kildare karena dia menginspirasi seorang dokter yang bisa sekarang aku laksanain. Deket sama anak-anak muda, deket sama orang tua, bisa musik, bisa nyanyi. Nah itu ideal banget menurut aku. Jadi ketika aku nggak bisa masuk ke ASRI, akademi seni rupa ataupun tim seni-seninya aku ngelihat di dokter Kildare, cara jadi dokter juga bisa menghibur orang, bisa membuat orang-orang itu senang. Nah itulah yang membuat aku akhirnya maulah di kedokteran. Tapi toh ternyata semesta juga mengizinkan. Udah hampir masuk di Bandung, ternyata keterima juga di Jakarta. Tapi aku bisa mengerti ketika orang tuaku. Yang lebih sedih lagi tahu nggak? Aku kan maksudnya tuh ya aku masih mau bertahan, mau minta tolong ke ibu kosnya kan, supaya Boyke tuh udah seneng di sini.
Tahu nggak pas balik ke sana tidak ada satu barang pun sudah diangkut semuanya di mobil. Jadi ya udahlah, emang udah bukan takdir aku. Akhirnya aku gini lagi. Sampai di sana lihat aku udah botak begitu kan. Pertama kali datang udah botak kan, mendaftarkan. Iya. Lo ngapain lo masuk ke dokteran? Goblok lo, lebih enak di ITB ya kan. Aku udah diam aja. Dok. Ngapain sih lu katanya kesini? Tapi berarti saya udah tahu dok sekarang kesimpulan obrolan kita hari ini. Kalau pengen jadi sukses seperti Dokter Boyke, satu syaratnya ospek 3 kali. Baru lo sukses. Dok, tapi setelah kesuksesan yang sudah diraih seperti sekarang udah sekian tahun mengarungi dunia kedokteran plus dunia entertainment juga di Indonesia. Masih ada gak sih dok cita-cita yang belum kesampaian dok? Sebenarnya hampir semua udah aku jalanin ya. Seperti ITB kan punya perusahaan. Aku udah punya perusahaan juga karena aku sekolah belajar. Aku pengen sekolah, pengen punya perusahaan yang berkaitan dengan obat-obat herbal tadi. Itu pengalamanku di puskesmas ya. Jadi aku bikin kayak kopi gereng. Itu kan yang dibeli-beli juga ada itu. Kopi gereng tuh itu ya dok? Ya buat membuat gereng. Para pria untuk menohop buat membuat gereng. Para wanita ya. Itu ada dibeli-beli juga ada tuh. Jadi aku memang bikin. Karena aku juga punya cita-cita. Jangan cuman sekedar menjadi dokter praktek aja. Gimana sih menjalankan satu bisnis. Suatu bisnis di mana aku tuh malu gitu sebagai orang Indonesia. Aku kalau ke Korea pasti tawarin ginseng. Iya pasti. Kalau aku ke turnya tuh pasti Cina, ada tuh kan. Cina itu teh. Kalau ke Malaysia coklat. Ya kan ada pabriknya. Indonesia kok kagak ada sih orang-orang yang nawarin kayak gitu. Nah makanya aku membuat suatu produk-produk yang kira-kira orang tuh kenal. Oh ini produknya Dokter Boyke, produknya orang Indonesia. Lagi-lagi dengan herbal. Dengan ya. herbal. Dengan herbal Indonesia. Kenapa? Malaysia, Cina gitu tuh herbal-herbalnya sedikit banget. Sementara Indonesia itu nomor 2 di dunia herbalnya. Nomor 1 Brazil. Produsen herbal paling tinggi. Nomor 2 apa? Jenis herbalnya. Indonesia tuh. Macam-macamnya. Ya, macam-macam herbalnya. Keragaman herbalnya. Nomor 2. Nomor 2 di dunia. Cuma kan saya bukan apoteker. Iya. Saya kan bukan, makanya saya menggandeng beberapa teman-teman yang memang ingin memajukan yang areanya di sana Indonesia, juga. Gitu. Kalau dokter kan punya kopi gereng. Kalau kita di sini punya namanya kopi gajah dok. Saya juga saya minum dikit ya dok. Silakan. Dokter juga silakan loh diminum dok. Oke. Yuk. Sip. Kopi gajah. Dokter, kalau misalnya Dokter Boyke nih suatu hari ada biopiknya. Film tentang Dokter Boyke. Ini bukan dokumenter ya. Film yang diciptakan ulang. Judulnya Dokter Boyke. Si anak kena ospek 3 kali gitu misalnya. Menurut Dokter Boyke yang pantas banget untuk menjadi pemeran Dokter Boyke di biopiknya Dokter Boyke itu siapa? Oh, aku kan sempat main film sama Anya Geraldine, World of Dr. Boyke. Nah, salah satu bintang tamunya itu ada seseorang yang mirip sama aku dalam ininya. Namanya tuh kalau nggak salah Antonio Blanco Junior. Oh iya, nah, masih muda sekali masih dok muda ya. Jadi dia bisa memerankan aku deh kayaknya. Cepat nih jawabannya. Kalau nanya ke orang itu pasti siapa Dokter Boyke langsung gitu. Ya, karena aku ingat banget dia itu memang di film itu dia di film World of Dr. Boyke itu dia orang yang kebanyakan sehingga nggak bisa orang tuanya berkeluh kesah ke aku. Tapi dia tuh bisa memainkannya gitu loh. Iya. Dia tuh bisa memainkannya dan kebetulan ya untuk masalah pacarannya itu aku ngomonginnya ke dia gitu. Oke, berarti udah ada tuh. Udah ada. Jadi mungkin kalau ada sutradara atau produser film yang pengen mengangkat cerita Dokter Boyke. Mirip-mirip aku nih waktu. Ini seru loh soalnya cerita hidupnya. Kita baru ngobrol gini aja kayaknya udah pantas buat jadiin film ya. Dokter, ini terakhir mungkin pertanyaan, apa saran Dokter Boyke buat anak muda yang mungkin sekarang lagi pikiran pengen terjun ke dunia kedokteran? Dunia kedokteran itu dunia menarik ya. Dan Anda jangan takut kalau Anda jadi dokter tuh Anda cuma pakai baju putih dan pakai stetoskop. Lo lihat Tompi kan? Ya, bisa nyanyi. Juga yang lain bisa nyanyi, bisa apa. Dan aku juga banyak teman-teman yang lain yang bisa berbuat. Aku juga sempat nyiptain album, sempat main film, main sinetron, bikin buku. Karena aku bikin sesuatu yang ingin aku wariskan sebagai dokter ini ya. Nah jadi satu, jangan takut kalau ditaruh ke daerah. Ke daerah itu banyak menginspirasi kita. Justru banyak sekali yang dokter dapat di daerah ya. Seperti bagaimana herbal, bagaimana sih membuat orang-orang tuh mau punya toga, bagaimana sih membuat sekolah, bagaimana sih membuat beasiswa di sana. Gitu loh ya. Satu. Kedua, terus belajar.
medicine is a long life study. Sampai itu yang namanya profesornya punya 55. Kaget-kaget aku masih mau belajar di tempat dia pada saat aku umur 63 tahun. Dia bilang, aduh saya betul-betul kagum. Ya karena itulah benar. Ya, dan saya dapat banyak sekali ilmu dari dia. Waktu itu belajarnya tentang seksologi dan estetik gynecology ya di Turki sama di Filipina. Saya masih belajar waktu itu. Jadi nggak usah takut ya. Kemudian yang ketiga, bahwa potensi kamu itu kalau menurut Einstein itu kita tuh baru 5 sampai 10%. Ada sisa 85% potensi-potensi kamu yang bisa kamu kembangkan. Pengen jadi pengusaha herbal silahkan. Pengen jadi misalnya buka restoran silahkan. Aku juga sekarang lagi mau belajar lagi nih. Buka restoran itu seperti apa. Karena aku juga ada waktu di Palas itu. Karena kan aku sendirian. Jadi masak nasi goreng Palas yang katanya orang enak banget. Anak-anakku bilang, Papa kalau mama masak nasi gorengnya enak banget Papa tuh. Nah, jadi aku pikir kenapa aku gak bikin restoran dengan nasi goreng seperti itu. Aku coba deh ada bagian dari klinik yang masih bisa dipakai untuk jual jadi resto gitu. Paling tidak juga aku masih punya kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Betul gitu, Dok. Jadi kalau misalnya pengen ngambil kedokteran, kalau misalnya itu true calling-nya ya lakukan. Tapi jangan terjebak menjadi dokter saja hanya gitu jadi ya, dokter ya. saja. Karena kamu punya hobi-hobi yang macam-macam, silahkan gunakan. Seperti hobi menulis, saya bikin buku sampai 8. Buku-buku pendidikan seks untuk prasekolah, buku pendidikan seks untuk remaja, buku untuk ibu-ibu yang isinya mungkin lebih bagaimana. Tapi itu adalah sesuatu hal yang bisa kamu hasilkan dan kamu kasih kepada orang-orang untuk mencerdaskan orang-orang seperti itu. Tepuk tangan buat Dr. Boyke dong semuanya. Buat kalian, jadi kalau emang itu panggilannya lakuin, jangan takut ya. Yang penting harus berbuat baik dan berguna untuk masyarakat, orang lain. Dan pastinya bukan cuma Dr. Boyke yang dapat hadiah dari Blibli ini tadi nih. Ya kan, walaupun hadiahnya cuma bubur sama permen ya, Jok ya. Karena berkaitan dengan ospek. Karena berkaitan dengan ospek. Kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Kalian tinggal jawab di kolom komen siapa yang paling cepat dan benar, dia yang bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, apa nama sekolah yang didirikan oleh Dr. Boyke di Lampung Selatan? Tuh, namanya apa? Tadi udah kita sebutin ya. Dan yang kedua, sebelum memilih kuliah di kedokteran UI, Dr. Boyke sempat kuliah di mana dan jurusan apa? Ini mungkin perlu kita revisi ya, bukan sempat kuliah, sempat di ospek. Di kampus mana dan jurusan apa ya? Nah, Dok, ini kalau di Roof Talks, kita biasanya ada satu segmen khusus emang pengen ngajak narasumber, hari ini Dr. Boyke, untuk ngucapin terima kasih untuk orang-orang yang mungkin, satu orang yang mungkin berjasa banget untuk kesuksesannya Dr. Boyke saat ini. Kalau buat aku sih selama ini yang membuat aku sukses ya, membuat aku itu istriku. Karena ketika dari mulai pacaran tuh dia tuh tidak pernah mengekang aku. Mau ngomong seks kayak mau main film kayak mau dangdutan kayak di TPI mau apa. Dia gak pernah. Yang penting ya, karena kan banyak sekali orang-orang ngapain sih lu dangdut. Kalau saya itu kan ya saya ini kan milik semua orang gitu ya. Misalnya aku waktu itu kan ikut dangdut mania gitu kan. Aku nyanyi lagu dangdut. It's okay buat aku. Yang penting aku bisa menyenangkan orang. Dan istriku tuh gak yang komplain-komplainnya bagaimana. Kalau menurut papa itu papa seneng lakuin, dan menurut gitu papa itu lakuin. Dan itu yang selalu mendorong aku. Ketika seks juga ya, ketika aku mendalami masalah seks, meskipun orang tuaku sampai begitu, tapi aku pengen mendalami mengenai masalah, istriku mendorong. Gitu loh. Jadi nggak ada dan ketika WKS kedua pun aku harus sebagai dokter kandungan aku ditaruh di Basamba Luwu Sulawesi Selatan setelah dari Lampung ke Luwu. Istriku pun sambil ngeluarin tabungannya nih. Yang penting kamu jalanin, kamu sedang di daerah, jangan kita di Jakarta. Insya Allah nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Dokter mungkin boleh nelpon. Oh boleh. Tante. Tapi kalau speaker ya dok. Biar semua dengar nih. Kalau kita sudah ada di titik kesuksesan seperti Dr. Boyke, kita juga harus memberikan apresiasi sama orang-orang yang berjasa untuk kita. Ya, jadi ini aku ngomongnya siapa Bang? Nino. Jadi aku ngomong, aku lagi sama Nino gitu. Apa gimana ngomongnya? Dokter mungkin curahkan aja. Pengen ngucapin apa gitu. Biar Blibli friend tahu. Kaget juga kali bingung ya. Kenapa ngomong thank you tiba-tiba siang bolong. Nih ya. Ini aku tulisnya di sininya. Namanya Mama ya. Jadi gak ada tuh namanya apa-apa. Aneh-aneh gak ada ya. Aku tetap aja. Ya namanya Mama. Pakai loudspeaker dok. Ya caranya gimana? Iya betul. Halo. Ma. Aku nih lagi di Blibli.
.com sama Nino nih dalam acara Rooftop. Jadi aku tuh ditanya nih, siapa sih orang yang paling membuat dokter tuh bisa sukses? Aku bilang ya istriku, karena istriku tidak pernah melarang aku pengen jadi apapun. Oleh karena itu aku bisa membuat potensiku maksimal. Aku cuma pengen thank you ya Ma, sudah mendampingi aku lebih dari 35 tahun. Wow, Ya, 35 dengan tahun. 5 orang cucu. Thank you berat ya Maya. Sukses selalu ya Maya. Sama-sama papaku sayang. Aduh. Oke, itu Nino ya. Oke. Jadi Oke, Tante, terima kasih Tante sudah mau ditelepon ya Tante. Sama-sama. Iya. Wow, luar biasa. 35 tahun ya. 35 Dok, tahun ya? kita menikah. Berapa anak, Dok? Oke. Lupa dimatiin tuh, Dok. Teleponnya, Dok. Berarti 35 tahun. 35 tahun, kemudian punya 3 orang anak. 3 Yang orang anak yang paling kecil memang jaraknya jauh. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang 2 perempuan semua udah nikah. Sudah memberikan 5 cucu. 5 cucu ya, Dok ya. Yang laki-laki masih ngambil S2 di Swedia. Oke. Satunya kan dia di Belanda. Kedokteran kemudian- juga, Dok? Enggak, dia ngambil psikologi. Oh, psikologi. Dia ngambil seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Dokter Sama-sama Boyka Nino, sudah sharing di sini. sama-sama. Ceritanya Dan sungguh Blibli menginspirasi. Friends, mudah-mudahan cerita saya ini bisa menginspirasi bahwa untuk hidup menjadi number one itu gak usah takut dengan hal-hal yang kira-kira Dan di gak perlu daerah. takut sama labelnya, Dok ya. Dan Maksudnya label. dokter kan labelnya dokter. Iya. Tapi bisa ada di entertainment, Iya. bisa punya buku, bisa Pokoknya berbisnis. manfaatkan deh semua potensi-potensi Iya. kamu mumpung kamu masih muda. Yes. Gitu Blibli Friends ya. Sebelum dokter cabut, tapi tenang, kita punya sesuatu dong, namanya number one card. Jadi kalau di Roof Talks ini, setiap ada tamu, kita harus memberikan sebuah kata-kata manis untuk tamu tersebut, tapi nggak boleh diomongin, harus dinyanyiin, Dok. Jadi kita nyanyi bareng ya, Dok. Ya. Nih, gini, boleh? Suara misteri nadanya dikit. Kita latihan. Depannya gini. Oh, Dokter Boyke. Oh, Dokter Boyke. Asik. Kita tes ya. 1, 2, 3. Oh, Dokter Boyke. Oh, Dokter Boyke. Oke. Ini aku nyanyiin dulu. Nanti iya. aku nyanyiin full, Dokter Boyke nanti keren Iya. belakangan ya. 1, 2, 1, 2. Kok ngitungnya jadi gitu? Grogi gua. Oh, Dokter Boyke. Oh, lagi-lagi Dokter Boyke. Kau buat semua tak kebingungan, mikirin kandungan. Oh, Dokter Boyke. Oh, lagi-lagi Dokter Boyke. Seks edukasi jadi tak basi untuk ku mengerti. Dokter Boyke memang sadis, gak cuma jago soal medis, otaknya juga kreatif abis. Acaranya selalu laris. Oh, Dokter Boyke. Ayo, Dok. Oh, Dokter Boyke. Asik. Kau bantu kita untuk hidup sehat dengan info tepat. Oh, Dokter Boyke. Oh, lagi-lagi Dokter Boyke. Kita semua ingin jadi hebat seperti dirimu. Terima kasih Blibli Friends. Dokter Boyke. Itu ceritanya, Dok. Dokter Boyke. Dan semua bisa hebat kalau mau memanfaatkan potensinya. Yeay, thank you. Blibli Friends sudah menyimak keseruan obrolan kita bersama Dr. Boyke, dan kita ketemu lagi di Roof Talks edisi berikutnya. Tapi sebelumnya kita pengen ngingetin ya, untuk Blibli Friends juga jangan lupa follow semua sosial medianya blibli.com untuk dapetin informasi-informasi yang menarik. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about becoming number one. Sampai jumpa lagi.